Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widowati Yoga Pangestuti, mahasiswi dari program studi PGMI Universitas Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan membacakan materi tentang keterampilan dasar mengajar. Pembelajaran merupakan hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Menurut Muftahul Huda tahun 2013, pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses transfer informasi dari pengajar kepada peserta didik. Pengajar harus dapat memodifikasi suatu informasi sehingga dapat diterima oleh siswa secara tepat dan menyeluruh. Kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran ini merupakan hal yang tidak mudah. Guru perlu memiliki keterampilan mengajar yang mumpuni sehingga siswa dapat belajar dan terlibat, serta sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Menurut Tournai tahun 1973, ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai seorang guru. Adapun 8 keterampilan dasar mengajar itu yaitu yang pertama keterampilan bertanya. Nah, dalam proses pembelajaran, bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Keterampilan yang diajukan guru juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru wajib melatih keterampilan bertanya pada saat pembelajaran untuk meningkatkan high order thinking skill siswa. Nah, pertanyaan yang diberikan harus mendalam, mendorong siswa menemukan alasan dan melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan alternatif lewat imajinasi siswa. Yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan yaitu segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun nonverbal. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan itu terbagi dari dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, adapun penguatan positif itu bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif siswa. Nah, adapun penguatan negatif bertujuan untuk menghentikan atau menurunkan perilaku siswa yang tidak menyenangkan. Yang ketiga yaitu keterampilan membuat variasi stimulus. Nah, variasi dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, variasi stimulus itu dapat mengurangi kebosanan dan kembali menarik perhatiannya pada pembelajaran. Adapun bentuk dari variasi stimulus dalam pembelajaran yaitu variasi suara atau intonasi suara saat menyampaikan, kemudian memusatkan perhatian siswa, kemudian kontak badan dan gerak atau gestur guru tuh bisa mempengaruhi konsentrasi siswa, ekspresi wajah guru dan perpindahan posisi guru dalam kelas, dan juga variasi penggunaan media dan alat pengajaran. Jadi media itu juga penting untuk untuk membuat peningkatan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan berikut. Yang pertama, penjelasan harus sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian, penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran.
Kemudian pembelajaran harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Jadi siswa atau peserta didik bisa langsung memahami tentang pembelajaran itu. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Nah, adapun komponen pembuka kelas meliputi menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi dan apersepsi. Kemudian adapun menutup pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ibarat mendaratkan pesawat, bagian penutup juga perlu dipersiapkan dengan baik, tidak tergesa-gesa atau mendadak ditutup. Nah, komponen-komponen dalam menutup kelas yaitu merangkum kelas, menyampaikan rencana pembelajaran, berikutnya terus kan memberikan pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempelajari materi berikutnya. Yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Diskusi yang berjalan baik dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir siswa. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberikan kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat, membangun kerjasama kelompok. Jadi antar siswa itu bisa bekerja sama di dalam kelompok itu. Kemudian yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang penting dimiliki guru agar suasana belajar mengajar dapat menunjukkan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Kemudian yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar seringkali dilakukan secara kebutuhan dan pendamping belajar. Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam pelajaran. Kelompok kecil biasanya berkisar 3-8 orang dan 1 orang untuk perorangan. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman belajar. Nah, setelah memahami 8 karakter dasar mengajar di atas, guru perlu melatih keterampilan tersebut secara konsisten dan terbuka untuk mendapatkan saran dan kritik dari sesama guru. Nah, itu 8 keterampilan dasar mengajar. Demikian presentasi dari saya. Banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.